Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-sami'ul alim, al-ghafurur rahim, al-qawiyyul matin, al-azizul jabbarul mutakabbir, alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulm wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang laki-laki untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala laki-laki itu bertemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Bila aku mengerjakan amalan tersebut, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku, wa ahabbani an-nas, dan manusia sekalian pun akan mencintaiku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fi malin nasi yuhibbukan nas. Wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nas." Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat simpel. Izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia ini. Bahasa mudanya, terhadap nikmat duniawi ini jangan kamu terlalu kemaruk, basa Jawa. Wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas, dan kamu jangan terlalu melirik, jangan terlalu kemaruk terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Yuhibbukan nas, maka manusia sekalian pun akan mencintaimu. Dari riwayat yang simpel ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat merangkum satu amalan yang bila kita kerjakan, kita akan dicintai oleh Allah dan kita pun akan dicintai oleh manusia, yaitu mempunyai sikap zuhud. Zuhud itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap hati. Jadi dia bukan perbuatan tangan, bukan perbuatan fisik, akan tetapi zuhud itu adalah sikap batin kita untuk memprioritaskan ataupun mengutamakan akhirat daripada urusan dunia. Ada di antara para ulama yang mendefinisikan zuhud itu seperti yang saya sampaikan tadi, tidak terlalu
kemaruk terhadap dunia, tapi dia lebih memilih untuk mengejar masa depan akhirat. Sering kita ini mendapatkan definisi yang salah, seakan-akan kalau seseorang itu zuhud itu harus berpenampilan kumel, harus berpenampilan kucel, penampilan kurang menarik dan lain sebagainya. Padahal yang namanya zuhud itu bukan penampilan, bukan penampilan fisik. Maka kita tidak bisa mengatakan orang yang ke masjid menggunakan sandal terbaiknya, menggunakan motor terbaiknya, menggunakan mobil terbaiknya, kemudian kita katakan orang itu tidak zuhud. Belum tentu. Tidak juga kita bisa mengatakan orang yang pakai baju apa adanya, sepekan ganti-ganti, ke masjid rumahnya jauh pakai sendal jepit kehujanan, kemudian masuk masjid setengah-setengah kemel, kita katakan ini orang-orang zuhud ini. Belum tentu. Bisa jadi orang yang ke masjid menggunakan kendaraan terbaiknya, ke tempat kerja mengantarkan anak dan istrinya menggunakan kendaraan terbaiknya, belum tentu hatinya tidak zuhud. Bisa jadi orang seperti itu hatinya lebih zuhud daripada orang yang tinggal di bawah tol ataupun jembatan, yang mana hatinya selalu berpikir bagaimana saya untuk bisa kaya, bagaimana saya untuk bisa memiliki motor, bagaimana saya untuk bisa memiliki istri yang cantik, bagaimana saya untuk bisa memiliki kendaraan yang mewah. Jadi yang namanya zuhud itu tidak bisa kita ukur dengan penampilan seseorang. Para nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, nabi-nabi yang lain, mereka itu tidak akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak ada sifat zuhud yang ada di dalam hatinya. Kita tahu Nabi Sulaiman bukan nabi yang sembarangan, tapi mempunyai kekayaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun yang hidup di dunia ini. Sallallahu Alaihi Wasallam bukan nabi yang miskin, mempunyai 9 istri, di setiap rumah istrinya itu ada kendaraan, ada untanya, mempunyai banyak harta, tapi tidak kemaruk kemudian untuk memperkaya dirinya. Rasulullah tatkala menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau menjadi konglomerat di antara penduduk kota Mekah, akan tetapi tidak kemaruk dengan harta istrinya, tapi menggunakan harta yang ada itu untuk berdakwah. Zuhud yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan resign dari dunia, bukan meninggalkan dunia tamaman, lah, tidak meninggalkan dunia sama sekali, tidak. Ya tetap hidup di dunia, tetap menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penampilannya itu bagus, penampilannya itu menarik, penampilannya itu wangi. Akan tetapi tidak silau terhadap apapun yang telah diberikan Allah kepadanya, yang diberikan para sahabat kepada beliau. Makanya beliau itu tatkala Salman Al-Farisi ingin menebus
kemerdekaannya dari tuannya yang Yahudi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan emas yang besarnya itu seperti halnya telur bebek, kalau bahasa kita sekarang, yang beratnya itu lebih daripada 1 kilo. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun diberikan harta banyak, tapi Rasulullah tidak terlalu gandoli kemaruk terhadap apa yang beliau miliki. Inilah yang harus kita contoh, inilah yang harus kita suri tauladani untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Orang itu zuhud bukan berarti harus miskin. Orang kaya pun bisa dikatakan zuhud kalau dia tidak terlalu silau terhadap apa yang dia miliki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini ibaratkan itu air dalam lautan. Kita yang hidup di dunia ini ibaratnya seorang nelayan yang berlayar dengan perahunya. Sebesar apapun air itu, selama air itu di bawah perahu kita, itu tidak akan ada masalah dalam pelayaran kita. Akan tetapi tatkala air itu meskipun sedikit tapi berada di atas perahu kita, itulah permulaan permasalahan di dalam pelayaran kita. Artinya sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kita mampu untuk mengendalikan harta itu untuk amal kita, untuk membantu orang lain, untuk memakmurkan masjid, untuk memberi buka puasa, untuk saling berbagi terhadap orang yang berada di sekeliling kita, sebesar apapun harta yang kita miliki, itu tidak akan pernah membahayakan kita. Tapi meskipun harta itu tidak terlalu banyak, dia bukan seorang crazy rich, dia bukan seorang konglomerat, hartanya biasa-biasa saja, akan tetapi hartanya itu mempengaruhi dia. Dia yang diatur oleh harta. Itulah awal permulaan musibah yang ada dalam kehidupan orang tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita ini yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang melimpah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kendaraan, pekerjaan dan lain sebagainya, jangan sampai apa yang telah diberikan Allah itu mengatur kita. Akan tetapi kitalah yang harus bisa mengatur apapun yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lihatlah bagaimana ucapan yang disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam tatkala mampu berbicara dengan bahasa binatang, dengan bahasa semut, dengan bahasa burung, mempunyai tentara dari jin, manusia, bisa pindah ke sana kemari menggunakan angin, mempunyai tentara yang bisa memindahkan istananya Ratu Balkis. Apa ucapan Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua yang aku miliki sekarang ini min fadli rabbi, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku ini termasuk orang-orang yang bersyukur ataupun orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang sudah berharta,
Kalau pengen zuhud bukan berarti meninggalkan semua harta kita, merubah penampilan kita, tidak. Tapi kalau kita ini mau menginfakkan sebagian dari harta kita untuk jihad fisabilillah apapun bentuknya, itu juga termasuk orang yang zuhud. Ada orang yang mampu untuk memenuhi sekeliling halaman rumahnya itu untuk parkir mobil. Bisa saja dia beli 20 mobil. Akan tetapi yang dia pilih hanya hidup sederhana, hanya beli mobil 2, 1 untuk sholat ke masjid, 1 untuk pergi bekerja. Itu juga termasuk orang zuhud. Kemampuan hartanya yang lainnya digunakan untuk membangun masjid, digunakan untuk menyantuni fakir miskin, digunakan untuk memberikan beasiswa para santri, para hafid dan para mahasiswa. Jangan pernah kita ini menggunakan standar zuhud yang kita miliki, kita paksakan untuk digunakan orang lain. Terkadang orang yang makan setiap hari itu menggunakan ikan, menggunakan daging, menggunakan itu sudah zuhud bagi orang tersebut, karena dia sebetulnya sangat-sangat mampu untuk makan lebih daripada itu. Dia memakan sesederhana mungkin untuk menjaga kesehatannya supaya tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga dikatakan orang yang zuhud, menggunakan apa sebagian yang diberikan Allah untuk kebutuhan menjaga kesehatan, untuk menjaga dirinya supaya tetap bisa beribadah kepada Allah. Zuhud bukan berarti yang tadinya mempunyai mobil jual mobilnya, berjalan saja. Yang tadinya terbiasa makan daging buang semuanya, hanya makan kerupuk sama tempe. Yang tadinya mempunyai baju yang wangi, yang bagus, yang bersahaja, tinggalkan semuanya, pakai baju-baju yang kumpul. Itu bukan zuhud. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpenampilanlah kita ini baik di dalam rumah, di depan anak kita, di depan istri kita, berpenampilanlah yang menarik. Begitupun kita keluar, bertemu teman, bertemu jamaah, bertemu takmir, bertemu customer, bertemu rakyat, bertemu para pemimpin, berpenampilanlah yang menarik. Karena sebetulnya zuhud itu bukan pada penampilannya, tapi pada hatinya. Bagaimana sikap kita terhadap apapun yang kita miliki, jabatan, kekayaan, anak istri, kesehatan. Kalau kita bisa tidak terlalu silau, tidak kemaruk tentang apa yang kita miliki, itulah tanda kalau kita ini zuhud. Para ulama mengatakan di antara tanda kalau kita mau tahu diri kita ini zuhud atau tidak, lihatlah diri kita. Kalau harta kita bertambah, apakah kita ini senang? Kalau harta kita ada yang dicuri, apakah kita ini susah, nangis, sedih? Jikalau harta kita bertambah banyak, kita biasa saja, tetap bersyukur, tidak euforia, tidak senang-senang. Bahkan kalau harta kita pun hilang, diambil orang dan lain sebagainya, kita pun tidak bersedih. Itulah indikasi kalau kita sudah mampu menerapkan sikap zuhud dalam kehidupan kita. Siapapun yang mampu zuhud dalam kehidupannya, yuhibbuhullahu wa yuhibbuhun nas, maka Allah akan cinta kepadanya, maka manusia sekalian akan cinta kepadanya. Sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita jadikan renungan kita bersama.
sehingga kelak kita ini akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam zuhud kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.